Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya selamat pagi ya. Kita ketemu di pertemuan kedua, yaitu mengenai prinsip umum dari toksikologi. Toksikologi kemarin mungkin di pengantar sudah disampaikan ya, apa itu toksikologi. Apa toksikologi kira-kira? Ilmu yang belajar mengenai racun, Bu. Oke, siap. Sedikit saya ulas lagi ya mengenai racun atau toksikan. Bahwa toksikologi ini adalah dari bahasa Yunani, ya, bahasa Latin, dari kata toksikos, toksikum, racun, dan logos adalah ilmu. Pada bahasa Yunani, toksikum itu adalah racun panah. Cabang ini merupakan cabang dari ilmu biologi, kimia, dan farmasi atau farmakologi yang berkaitan dengan efek merugikan dari bahan kimia pada makhluk hidup. Racun berarti efek yang merugikan dari bahan kimia pada makhluk hidup. Ilmu yang mempelajari efek yang tidak diharapkan dari zat kimia pada sistem biologi. Ini yang disebut dengan toksikologi. Dan ahli toksikologi disebut dengan toksikologis. Kemudian ini adalah sejarah dari toksikologi ya. Sejarah dari toksikologi mungkin sudah disampaikan pada pertemuan. Toksikologi sebagai ilmu tentang racun, bahwa di mana bahan tidak berbahaya pun bisa menimbulkan keracunan. Toksik ini tergantung dari jumlah atau kuantitasnya. Menurut Paracelsus, bahwa semua senyawa adalah racun. Tidak ada satupun yang bukan racun. Kemudian menurut Doll dan Bruce, bahwa takaran atau dosislah yang membedakan makanan dengan racun. Memang, semua itu adalah racun. Yang membedakan adalah takaran atau dosisnya. Kemudian banyak sekali so many chemical ya, bahan kimia, tetapi dengan data yang sedikit. Aspek toksikologi ada aspek sosial, manajemen toksisitas, mekanisme toksisitas, toksikan atau toksik, dan juga efek toksiknya. Jalur pemaparannya bisa melewati air, kemudian tanah, kemudian akan terpapar pada manusia, bisa melalui makanan, bisa juga melalui udara. Jadi bisa melewati air, tanah, udara, maupun makanan. Kemudian evaluasi of toxicology. Evolution of toxicology. Evolution of toxicology bahwa ada ilmu-ilmu, ada biologi, zoologi, genetik, fisiologi, botani, biochemistry, farmakologi, ya. Kemudian ilmu-ilmu ini menjadi bagian menurunkan, atau si toksikologi adalah bagian dari ilmu ini. Kemudian ada lingkungan, klinikal, veterinari, forensik. Ini menjadikan suatu ilmu-ilmu mengenai inhalasi toksikologi, kemudian biochemical, genetik, itu seperti itu. Ini adalah evolution of toxicology. Area toksikologi tadi ya sudah disebutkan, itu kan yang di slide depan itu merupakan area toksikologi. Ada food toxicology dan drug toxicology. Kemudian environment toxicology. Studies chemical ya, seperti mempelajari bahan-bahan kimia ya yang terkandung dalam makanan, air, tanah maupun udara. Di mana bahan toksik ini ya bisa masuk melalui jalur air ya, seperti danau, stream, rivers ya, maupun ocean, lautan. Dan banyak sekali problem-problem yang ditimbulkan dari waterborne
ya, dan juga bakteri dan virus. Kemudian pada pekerjaan, terutama di industri, toksikologinya, kita harus protek kepada pekerja dari bahan-bahan yang toksik dan membuat mereka lingkungannya menjadi lebih aman. Ini bagi pekerja di industri ya, untuk menghindari toksikologinya, yaitu protek pekerja, yaitu menggunakan APD yang lengkap, kemudian membuat lingkungan juga menjadi lebih aman. Kemudian regulatory toksikologi, yaitu dengan mengumpulkan dan mengevaluasi informasi toksikologi ya. Guna apa? Untuk menentukan bahwa adanya standar atau konsentrasi paparan yang aman. Itu adalah tugasnya si Badan POM ini sebagai regulatory toksikologi. Batas keamanan paparan itu berapa? Gitu ya. Kemudian untuk food toksikologinya adalah dari melibatkan dari delivering ya, penyampaian yang aman dan yang mana yang dapat dimakan, pasokan yang dapat dimakan oleh si konsumen. Serta dari clinical toxicology, yaitu lebih in concern with disease and illness, berkepentingan dengan penyakit ya, dan penyakit yang terkait pada penyakit jangka pendek atau jangka panjang akibat terpapar dari bahan kimia yang beracun. Kemudian untuk deskriptif dari toksikologi, bahwa in concern with gathering toxicology information for animal experiment, yaitu dia adalah berkepentingan untuk menemukan informasi toksikologi dari hewan percobaan. Kan dilakukan kan pertama adalah kepada hewan percobaan. Kemudian hewan percobaan ini digunakan untuk membangun bahan kimia. Dosis mana sih yang bisa menyebabkan suatu penyakit dan juga kematian? Untuk mengetahui dosis-dosis dari zat kimia yang bisa menyebabkan kematian dan juga penyakit ya, itu kan harus diujikan dulu kepada binatang percobaan. Diujikan beberapa dosis, kemudian sampai menimbulkan sampai dosis berapa sih bisa menyebabkan penyakit, sampai berapa bisa menyebabkan kematian. Klasifikasi bahan toksik ada heavy metal, solvent and vapor, radiation, radioaktif material, dioksin furan, pestisida, dan plant toxin. Subkategori pada klasifikasi bahwa efek pada organ sasaran, biasanya efek pada organnya adalah ada liver, kidney, hematopoietik pada sistem hematopoietik, sistem darah gitu ya. Kemudian penggunaannya ada pestisida, solvent, dan food additive. Sumber bahannya adalah animal and plant toxin. Efek bahannya adalah bisa cancer mutation dan juga bisa liver injury. Kemudian untuk spektrum dari toxic dose ya, seberapa jauh suatu zat dapat menimbulkan efek toksik. Nilai toksik atau toksisitas suatu zat bisa dilihat dari LD50, lethal dose, yaitu dosis yang bisa menyebabkan 50% kematian. Ini adalah agen-agen apa saja, kemudian di dalam tubuh ya bisa menyebabkan kematian jika mengandung sekian, gitu. Ini ada toxicity rating ya. Ini adalah untuk rating ini dosis sekian, penggunaannya.
Kemudian durasi dan frekuensi pemaparan. Durasi dan frekuensi pemaparan ada dikatakan akut dan subakut. Yang akut jika pemaparannya adalah kurang dari 24 jam dengan pemberian tunggal, berulang dalam 24 jam, untuk bahan yang sedikit toksik dan praktis, kemudian tidak toksik jika setengah dari LD50. Subakut dikatakan subakut jika pemaparan berulang selama kurang dari 1 bulan. Kemudian no observed adverse effect level, yaitu efek level pada miligram per kilogram per hari. Kemudian untuk subkronik dikatakan subkronik jika pemaparan berulangnya 1-3 bulan dan no observed adverse effect level. Kemudian kronik ini adalah kronis berarti jangka panjang, bersifat karsinogenetis, terjadi pemaparan berulang lebih dari 3 bulan, kemudian no observed adverse effect level, dan acceptable daily intake. Jadi ada akut, subakut, subkronik, dan juga kronik. Kemudian untuk toxicity test, ada akut toxicity, subkronik, kronik, mutagenik, teratogenik, dan karsinogenik. Ini adalah untuk toxicity test toksisitas. Kemudian spektrum efek yang tidak diharapkan. Untuk efek yang tidak diharapkan adalah ada reaksi alergi, reaksi idiosinkrasi, kemudian immediate versus delayed toxicity, reversible or irreversible toxic effect, lokal ataupun systemic toxicity. Ini adalah spektrum efek yang tidak diharapkan. Reaksi alergi, yang tadi yang pertama ya. Alergi terhadap bahan kimia adalah suatu reaksi samping yang dimediasi secara imunologi yang dihasilkan sensitisasi dan hipersensitivitas yang sebelumnya, sehingga memunculkan namanya reaksi alergi. Reaksi alergi biasanya dosisnya masih kecil dan dengan pemaparan berulang. Pada kulit, ini terjadi dermatitis, urtikari maupun gatal. Kemudian pada mata terjadi konjungtivitis. Kemudian terjadi asfiksia, yaitu konstriksi pada bronchioli. Idiosinkrasi. Genetik menentukan reaktivitas abnormal terhadap suatu bahan. Sifatnya individual, sangat sensitif pada dosis kecil atau sangat tidak sensitif pada dosis tinggi. Misalnya adalah suksinilkolin. Suksinilkolin ini dibentuknya pseudokolinesterase lebih sedikit memecah suksinilkolin. Ini terjadinya reaksi idiosinkrasi. Kemudian immediate versus delayed toxicity. Organofosfat dia akan menginhibisi asetilkolinesterase sehingga terjadi gagal nafas setelah intoksikasi. Kemudian triotokeresifosfat ya. Triotokeresil fosfat ini bisa menyebabkan neurotoksisitas yang tertunda. Tidak teramati sampai sedikitnya beberapa hari setelah pemaparan. Reversible versus irreversible toxicity. Degenerasi, terjadinya degenerasi, regenerasi atau nekrosis dan juga apoptosis.
hepatotosis. Reversible itu jika terjadi pada saat zat toksik berada pada suatu situs aksi atau tempat kerja. Ini adalah reversible. Kemudian irreversible adalah melibatkan ikatan kovalen zat dengan makromolekul biologi, di mana makromolekul yang termodifikasi tidak akan kembali ke semula, walaupun bahan toksik sudah diekskresi dan efek akan menetap. Irreversible ya, menetap. Reversible tidak menetap. Kemudian, baik lokal versus systemic toxicity. Kerja pada tempat kerja atau organ sasaran, misalnya terjadi hepatotoksisitas. Kemudian, pada sistem saraf pusat, terjadi toksisitas pada multi organ. Interaksi bahan kimia. Pada interaksi bahan kimia, yang pertama adanya efek aditif. Efek aditif adalah kombinasi efek dari dua bahan kimia sama dengan penjumlahan dari efek bahan jika diberikan secara tunggal. Jadi kombinasi efek dua bahan kimia ini sama dengan penjumlahan dari efek bahan jika diberikan tunggal. Sehingga bisa diibaratkan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Kemudian efek sinergitis. Efek sinergistis adalah kombinasi efek dari dua bahan kimia. Ini akan lebih besar dari penjumlahan dari efek bahan jika diberikan secara tunggal. Atau diibaratkan 2 ditambah 2 ini malah jadinya 20. Contohnya, karbon tetraklorid jadi etanol, dia akan menginduksi terjadinya hepatotoksisitas. Kemudian efek potensiasi. Pada efek potensiasi, suatu bahan aktif tidak memberikan efek toksik terhadap organ tertentu, tetapi menjadi berefek setelah dikombinasikan dengan bahan lain. Ibaratnya, suatu bahan yang tidak aktif 0 dikombinasi ya dengan bahan kimia lain, efeknya malah menjadi 10. Isopropanol tidak hepatotoksik, tetapi akan menjadi hepatotoksik bila dikombinasi dengan tetraklorida. Jadi 0 tidak hepatotoksik jika dikombinasi dengan suatu zat kimia lain menjadi akan toksik lebih. Kemudian ada efek antagonistis. Pada efek antagonistis, kombinasi efek dari dua bahan kimia yang saling antagonis. Dua bahan kimia yang saling antagonis kalau ini. Bisa diibaratkan 4 ditambah 0 sama dengan 1. Dimer kaprol akan membentuk helat dengan ion logam As dan juga Pb. Kemudian metalothionin berikatan dengan Cd akan mengantagonis. Ada arsen, As, Pb plumbum, Cd kadmium. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi toksisitas. Apa saja sih faktor yang mempengaruhi toksisitas? Ada komposisi. Komposisi dari si toksikan. Komposisi dari racun. Kemudian dosis atau konsentrasinya. Kemudian ada rute paparan. Ya, intravena akan lebih besar dibandingkan inhalasi, lebih besar dari intraperitoneal, subkutan, gitu ya. Yang masuk ke dalam sistemik itu lebih
lebih berbahaya. Kemudian juga ada durasi dan frekuensi, berapa panjang, berapa lama pemberian atau terpaparnya. Tadi juga sudah dijelaskan, akut itu kurang dari 24 jam, subkronik kurang dari 1 bulan, kronik itu lebih dari 3 bulan. Kemudian jenis kelamin juga sebagai faktor yang mempengaruhi toksisitas. Ada metabolisme, status kesehatan, usia, baik pediatri maupun geriatri, status nutrisi, genetik, lingkungan, yaitu ada suhu, pekerjaan, dan kondisi lingkungan. Ini juga merupakan faktor yang mempengaruhi toksisitas. Mekanisme toksisitas. 4 langkah terjadinya toksisitas, yaitu pertama adanya penghantaran. Kemudian terjadi reaksi dengan organ atau sasaran. Kemudian terjadi disfungsi selular dan toksisitas resultan. Kemudian yang keempat, dapat atau tidak dapat diperbaiki. Ini adalah mekanisme jadinya toksisitas. Tadi toksikan ya, itu ada masuk, kemudian ini sampai disfungsi, repairedness, akhirnya terjadi toksisitas. Absorpsi. Absorpsi adalah kemampuan bahan untuk masuk ke dalam aliran darah. Pada inhalasi yaitu masuk melalui alveoli, permukaan alveoli dan aliran darah. Pada ingesti yaitu melalui absorpsi melalui gastrointestinal tract, yaitu ada lambung, usus halus, ya, dan area kontak. Kemudian pada dermal yaitu absorpsi melalui epidermis, bisa juga dermis, atau tempat dan kondisi kulit. Ini adalah pada bagian absorpsi, yaitu kemampuan bahan untuk masuk ke dalam aliran darah. Kalau pada melalui inhalasi yaitu masuk ke alveoli, pada ingesti yaitu melalui saluran gastrointestinal, pada dermal adalah diabsorpsi melalui epidermis, baik dermis bawah lapisan kulit. Kemudian distribusi. Proses di mana bahan kimia bertranslokasi di dalam tubuh. Darah akan membawa bahan ke dan dari situs kerjanya, lokasi depo atau penyimpanan, organ tempat transformasi, dan organ eliminasi. Kecepatan distribusinya tergantung pada aliran darah dan juga karakteristik dari si toksikan. Jadi distribusi adalah proses di mana bahan kimia tadi bertranslokasi di dalam tubuh. Distribusi pada penyimpanan dan ikatan. Penyimpanan pada jaringan adiposa, senyawa ini yang sangat lipofilik akan tersimpan pada jaringan lemak. Kemudian penyimpanan pada tulang, senyawa-senyawa analog kalsium, fluorid, timbal maupun strontium. Untuk ikatan dengan protein plasma, ini dapat menggantikan senyawa-senyawa endogen, bentuk bebas yang akan memberikan efek yang tidak diinginkan ataupun diekskresi. Organ sasarannya, untuk adverse effect tergantung pada konsentrasi senyawa aktif pada tempat sasaran pada waktu tertentu. Pengaruh toksisitas tidak sama pada semua organ, tergantung pada sensitivitas organ sasaran dan juga konsentrasi tinggi dari senyawa aktif. Jadi organ sasarannya tidak sama gitu ya. Tergantung pada konsentrasi senyawa aktif pada sasaran pada waktu tertentu. Yaitu terjadinya tergantung pada sensitivitas dari si organ dan juga konsentrasi tinggi dari si zat aktifnya tadi. Bisa dari hati, ya, kemudian aliran darah, ini mengalami reaksi oksidatif, ginjal, ini juga melalui aliran darah, paru, melalui aliran darah, otot jantung, sumsum tulang.
Kemudian metabolisme. Tadi sudah ada absorpsi, distribusi, ada metabolisme. Adverse effect ini tergantung pada konsentrasi senyawa aktif pada tempat target. Ya, tergantung konsentrasi pada tempat targetnya. Suatu proses di mana bahan yang dimodifikasi oleh organisme melalui reaksi enzimatik. Tujuannya adalah untuk membuat bahan menjadi larut air dan lebih mudah diekskresikan. Kemudian ada bioaktivasi, metabolisme atau biotransformasi dapat menghasilkan formasi metabolit yang reaktif. Pada metabolisme atau biotransformasi, organ utamanya adalah hati, paru, ginjal, bagian intestinal, dan yang lain. Biotransformasi pathway-nya fase 1 adalah untuk menjadikan suatu toksikan lebih larut dalam air, ya. Masih diingat lagi pelajaran dari mata kuliah farmakologi dasar, kita sudah belajar apa itu metabolisme atau biotransformasi. Ada 2 fase. Ada fase 1 dan fase 2. Dan fase 2-nya adalah ikatan dengan bahan endogen yang larut atau pada fase konjugasi. Biotransformasi atau metabolisme ini dapat mempengaruhi laju clearance senyawa-senyawa secara bermakna. Dapat terjadi setiap saat selama senyawa melewati absorpsi sampai ekskresi. Contohnya adalah etanol. Tanpa metabolisme, dia bisa waktunya adalah 4 minggu. Dengan metabolisme adalah 10 mili per jam. Fenobarbital tanpa metabolisme 5 bulan, dengan metabolisme 8 jam. Jadi metabolisme ini dapat mengaruhi laju clearance senyawa secara bermakna. Eliminasi. Eliminasi dari toksikan bisa dieliminasi melalui ginjal, yaitu produk-produk larut air disaring dari darah oleh ginjal dan dikeluarkan melalui urin. Kemudian ada eliminasi empedu. Senyawa-senyawa tertentu dapat diekstraksi oleh hati dan diekskresi melalui empedu, usus halus, kemudian dieliminasi melalui feses. Kemudian eliminasi melalui respirasi, yaitu senyawa mudah menguap atau volatik dan diekhalasi melalui pernafasan. Ini adalah eliminasi dari toksikan, yaitu bisa melalui ginjal, empedu maupun respirasi. Oke, terima kasih ya. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.